Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hari ini karena masa-masa skripsi akhirnya harus ngoreksi artikel atau ngoreksi laporan skripsi. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa pada saat kita nulis skripsi itu ada yang sering di disepelekan, tapi padahal itu sangat dasar dan harus benar-benar dikoreksi biar tidak berlanjut. Jadi mungkin tujuannya adalah agar kita terbiasa menulis dengan tulisan yang baik, benar, sesuai istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu EYD ejaan yang sudah disempurnakan. Nah, ini hanya contoh aja ya. Ini tadi saya sudah koreksi di bab 4, sebelumnya sudah saya koreksi bab 1, bab 2, bab 3. Nah, ini yang bab 4. Yang sering terjadi adalah pertama, pada saat kita nulis kadang kita tidak bisa membedakan. Nah, ini imbuhan atau penunjuk. Nah ini biasanya saya kalau ngoreksi ya saya kasih komentar biar nanti ini loh yang dikoreksi, nah ini yang diperbaiki. Nah, dibutuhkan itu imbuhan. Nah, kalau imbuhan berarti harusnya digandeng kayak truk gandeng digandeng ya. Nah, mana yang bukan imbuhan? Nah, itu yang baru dipisah. Contoh yang bukan imbuhan adalah penunjuk. Penunjuk itu contohnya adalah di bawah ini. Di bawah ini, ke dalam, di atas, di mana. Mungkin ini kosakata yang saya ingat. Nah, nanti kalau ketemu lagi ya ini yang dipisah atau digandeng. Contoh lagi, ini diuraikan. Ini imbuhan. Harusnya kalau imbuhan ya digandeng. Terus diteliti. Ini suring. Ini saya nggak ngada-ngada ya, tapi ini beneran tulisan mahasiswa yang kadang kita tanpa menyadari kan karena ngoreksi banyak halaman akhirnya kadang kita keterisut. Nah, mumpung ini saya lagi ingat, oh ini ya, ini buat pembelajaran bersama aja sih. Mungkin kalau saya ada yang masih kurang teliti ya mau dikoreksi. Nah, ini diteliti itu juga imbuhan. Harusnya kalau imbuhan kan digandeng. Nah, itu banyak. Jadi yang sering yang dipisah itu imbuhan di, karena mungkin bingung ini imbuhan atau ini kata depan. Nah, kata depan karena saya istilahnya itu nggak seberapa familiar, tapi intinya saya itu seringnya pakai penunjuk. Ini penunjuk atau imbuhan. Yang benar adalah kata depan. Nah, ini kayak disebut. Nih, ini imbuhan. Ini terkait kalau penulisan ya. Terus berikutnya spasi ya, spasi. Kalau saya lihat hampir semuanya itu sudah mengikuti spasi yang disediakan di Word Microsoft. Nah, tapi harusnya kita cek lagi, kita ngikuti buku panduan. Kan setiap penulisan, baik itu penulisan artikel, penulisan laporan skripsi atau penulisan laporan apapun itu ada buku panduannya. Nah, karena saya juga nggak hafal buku panduannya, ya ini hanya sayang menunjukkan aja kayak ini ya. Ini kan harusnya di tengah. Nah, di tengah nggak perlu ini digeser kayak gini, nggak perlu. Ini nggak perlu. Nah,
ikuti aja kalau kayak gini. Jadi ini di tengah ya di tengah. Terus spasi. Nah, spasi. Iya kelihatannya ada jarak, tapi itu nggak enak dilihat, nggak enak. Apa ya? Kayak ada ada apa ya istilahnya? Jaraknya itu nggak sesuai, ada aturan yang harus kita ikuti bahwa pada saat kita nulis maka paragrafnya kita cek before after yang sering harusnya 0, terus kita ikuti spasinya berapa di situ. Kalau spasinya 1,5 ya kita ikuti 1,5. Nah akhirnya kayak kan nggak ada jarak. Nah itu yang harusnya ya, jadi kita ikuti buku panduannya. Terus mengenai spasinya juga settingnya harusnya yang benar 0, before-nya after-nya juga 0, terus spasinya mengikuti di buku panduan. Itu yang terkait penulisan. Sebenarnya masih banyak yang ke bawah kalau kita mau cek penulisan imbuhan sama kata depan. Terus berikutnya terkait gambar sama tabel. Nah, ini kalau kita cek di buku yang sudah diterbitkan oleh penerbit, kalau kita nulis gambar pasti ada penunjuknya, nggak mungkin hanya gambar aja, nggak mungkin juga di bawah ini atau di atas, nggak mungkin. Iya kalau gambarnya ada di satu halaman, kalau tidak maka yang benar bagaimana ya, kayak gini, gambar 4.1 tampilan split screen yang bla bla bla. Nah itu yang harusnya dipakai ya. Jadi setiap ada gambar atau nanti kalau ada tabel, saya tunjukkan tabel, setiap ada gambar maka harus dikasih penunjuk yang menunjukkan bahwa oh ini menjelaskan dari gambar 4.1, bukan di bawah ini, bukan di atas. Itu cara penulisan yang baik ya. Jadi tidak hanya gambarnya aja tapi dikasih penjelasannya harus ada penunjuknya. Ini namanya penunjuknya, maksudnya itu menunjukkan bahwa ini adalah menjelaskan gambar ini. Nah gitu, harusnya semuanya kayak gitu. Dicek aja di buku-buku yang sudah diterbitkan sama, mungkin kalau orang informatika seringnya bukunya diterbitkan di Andi ya. Nah penerbit Andi itu dicek aja kayak apa penulisan gambar penunjuknya. Terus contoh terkait tabel. Ini juga nah kayak gini, ini jaraknya. Nah harusnya kan terus nanti terkait spasi juga, spasinya dicek. Misalnya saya blok semua, terus saya cek before 0, after 0, kasih 1,5. Kalau sesuaikan di buku panduannya aja. Nah terus ini saya mau menunjukkan terkait tabel. Nah kayak gini, nah ini juga nggak bisa, ini tabelnya mana penjelasannya, kan setiap ada gambar ada tabel harus ada penjelasan. Misalkan oh ini bu penjelasannya, tapi ini kan nggak menunjukkan penjelasan dari tabel, maka harus dikasih penunjuk. Nah saya kasih komentar dan nanti dikoreksi mahasiswanya. Nah berarti harusnya kayak apa ini, tabel 5.1 adalah hasil dari percobaan bla bla bla. Ini namanya penunjuk. Jadi kita tahu bahwa oh tabel 5.1 itu tabel apa, terkait apa. Oh ini sudah dijelaskan di atas. Kemudian nah kayak ini juga belum ada penunjuknya. Mungkin kalau istilahnya beda ya mohon dikoreksi. Maksudnya itu setiap tabel gambar ada penjelasan. Nah penjelasannya itu, nah ini jaraknya terlalu, biasanya kalau kita nulis misalkan semuanya halamannya penuh, kalau halamannya penuh, nah ini boleh di enter ke bawah, saya kasih penunjuknya belum ada. Nah kalau kosong gini nggak boleh, maka ini boleh dipindah. Itu saya kalau saya nulis yang rapi.
Jadi usahakan halamannya penuh, nggak ada yang kosong. Kan biasanya ada syaratnya. Syarat berapa batas halaman yang boleh kosong. Ini juga harus ada penunjuk. Maksudnya penunjuk itu penjelasan dari ini. Jadi setiap tabel ada gambar, ada apa itu. Ini halamannya kosong. Oke. Ini kasih komentar-komentar biar nanti koreksi sama siswanya. Nah ini, kalau ini benar disimpan. Terus kalau ini ketiga juga benar, jadi menunjukkan ketiga. Boleh juga ditulis kalau ada model lainnya juga selain ini ketiga itu ada atau ke kayak gini juga bisa. Kalau ini di database kan kata depan di database itu menunjukkan bahwa oh disimpan di, kan menunjukkan di mana itu. Nah, maka ini harusnya bisa. Saya kasih komentar. Ini kata sambil saya. Nah, ini. Yang sering mingguan di, yang sering. Ya, jadi, nah terus setiap bab setiap subbab, nah ini antara tadi ada bab 5 terus subbabnya bab 5.1 apa terus 5.2 yang ini harus dipisah. Nah, ini sudah ada penunjuknya segmen 5.1 merupakan apa. Jaraknya ini tadi 5.1, nah titiknya harusnya kan ini 5.2. 5.2 dan nanti diatur masukkan itu. Ini saya kasih blok, saya kasih tes. Biasanya mungkin loh, pemikiran saya mungkin karena pada saat kita nulis di laporan skripsi itu ada batas minimum, maka kadang itu jaraknya dibanyakkan, nah padahal itu nggak boleh ya. Kayak ini loh, diagram sebagai berikut, nggak gitu caranya, tapi ada penunjuknya. Tabel berapa, tapi ada cara-caranya. Ini dengan tulisan.
Sudah, mungkin cukup itu. Oh ya, yang sering juga itu bab 6. Apa tuh? Nako. Ayo sini, cek, sini cek. Dari mana kau? Kalau sepemahaman saya ya, kalau namanya kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah. Rumusan masalah. Jadi kalau di rumusan masalahnya, nah ini di rumusan masalahnya ada 3, di rumusan masalahnya 3, maka harusnya di kesimpulannya juga 3. Itu sepemahaman saya waktu dapat materi terkait metodologi penelitian sesuaikan dengan rumusan masalah, karena di kesimpulan itu menjawab apa yang di rumusan masalah gitu. Terus yang sering lagi itu tanda titik 2 ya. Jadi yang benar itu titik 2 itu langsung biar dibagi. Tanda titik 2. Jadi titik 2 itu langsung nggak ada spasinya, tapi kadang tuh mahasiswa itu masih sering menemukan tanda kurung tanda tanya, jadi tanda tanya ya tanda tanya, meskipun ada titik ada tanda tanya, yang benar kan salah satu. Maka tanda seru digandeng sama tanda tanya kan enggak, langsung juga nggak ada spasinya. Jadi kalau ada titik, koma, itu sudah benar sih, saya sudah sering menemukan sering ada titik 2, tanda seru, tanda tanya itu ada jarak. Garis itu juga langsung garis miring. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.